Namanya sholat, bener nggak nih jamaah? Setuju gak sama saya ini? Kadang-kadang suka pernah ada waktunya di mana kita sholat itu tergesa-gesa. Mungkin ya, mungkin yang di kantor karena ada meninggalkan kerjaan di kantor nih. Aduh buru-buru deh, ini lagi ditinggalin karena nih ada deadline hari ini gitu. Atau mungkin juga ya macam-macam ya. Ada orang yang begitu tergesa-gesa karena mungkin mau terlambat sekolah. Karena udah, atau kuliah karena udah waktunya mepet. Nah ini bagaimana? Apakah sholatnya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Atau enggak nih, kadang kalau kita tahu kalau sholatnya enggak bagus katanya itu cuma menggugurkan aja katanya kewajiban, tapi pahalanya enggak dapat. Mau izin penjelasan Ustaz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Seorang pria datang ke masjid lalu salat di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat dia mendatangi Rasulullah, kata Rasulullah, "Ulangi salatmu, engkau belum salat." Kejadian kedua, begitu lagi, ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Ketiga kali, engkau belum sholat. Penasaran dong orang ini, masa gue 3 kali berulang-ulang nih belum sholat, apa yang salah gitu. Apa ada yang salah nih, perasaan udah rukunnya semuanya, udah berdiri, udah ruku, udah sujud gitu ya. Maka diajarkanlah bahwa dia karena dia tergesa-gesa dan terburu-buru dan tidak ada tumak ninahnya. Maka tumak ninah itu termasuk rukun, kalau dalam sebagian madhab disebutkan tumak ninah itu rukun yang terpisah, tapi di madhab yang lain rukunnya bersambung dengan gerakannya. Maka dari itu sholat itu harus ada tumak ninahnya. Pernah diajarkan oleh guru kita Ustadz Bani, tumak ninah itu minimal mengucapkan tasbih. Tasbih ya ini subhanallah, minimal subhanallah sepersekian detik gitu ya. Ada jeda antara gerakan satu ke gerakan yang lain. Misalnya ruku ada tumak ninahnya subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim subhana rabbil azim bihamdihi sami'an, tak boleh subhana rabbil hamdihi subhanallah, sami Allah alhamdulillah. Ada tenangnya dahulu, ada tenang istirahat dalam gerakan-gerakannya. Maka jika ditanyakan apakah sah sholat tergesa-gesa, tergantung. Kalau tergesa-gesanya masih ada tumak ninah, sah. Tapi kalau tergesa-gesa tanpa tumak ninah, berarti sholatnya tidak sah. Ukuran tergesa-gesa yang mana? Ukuran tergesa-gesa itu misalnya dia sholat lalu dia tidak pakai tumak ninah lagi. Karena Allahumma sami Allahu Akbar. Wah, berarti sholatnya tidak sah. Namun kalau pertanyaan diterima atau tidak, tergantung. Kalau rukunnya semua sudah ada, tumak ninahnya juga sudah ada, walaupun kecepatannya mungkin 180 km per jam, walaupun kecepatannya cepat banget gitu ya. Yang penting ada tumak ninahnya dan rukun qaulinya sempurna, rukunnya semua sempurna, maka insya Allah tetap sah sholatnya. Namun tidak khusyuk. Tidak ada kekhusyuan, tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Kita sholat nih untuk apa sih sebenarnya? Kita sholat itu dalam Al-Quran ditegur. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain disebutkan ketika ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pada ayat ini konteksnya adalah khusyuk itu adalah rileks. Jadi kalau tergesa-gesa itu sangat berlawanan dengan rileks. Jadi sholat itu harus rileks. Maka dari itu ada wudhunya terlebih dahulu, ada qabliyahnya terlebih dahulu, baru orang melaksanakan sholat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jikalau ada keadaan darurat? Misalnya orang transit di bandara. Ya, mau sholat waktunya mepet dengan apa? Mepet dengan boarding. Ya kalau dia lama sholatnya akan boarding, maka dia sempurnakan saja rukunnya. Jikalau rukunnya sudah sempurna, insya Allah sah sholatnya. Ada orang mau berangkat misalnya kemana? Melakukan perjalanan, jangankan yang namanya menyempurnakan 4 rakaat. Dalam perjalanan saja boleh yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Saking dimudahkannya kita untuk sholat. Kenapa? Kalau 4 rakaat takut tergesa-gesa, terburu-buru, ya lebih baik disingkat menjadi 2 rakaat, namanya qashar, jamak qashar, akan tetapi tetap sempurna rukunnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya.